Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebelum kami menunggu arahan, mendengarkan arahan dan juga penjelasan dari Ibu Menteri Tenagakerjaan, saya ingin menampilkan satu bumper yang sebetulnya ini adalah juga semacam summary dari data-data berapa jumlah subsidi yang sudah kami salurkan kepada yang menerima. Silakan kepada tim untuk bisa menyampaikan bumper tersebut. Memang sebetulnya kita ingin menampilkan sebuah kinerja dari penyaluran bantuan subsidi upah yang sudah kami salurkan. Kami menyampaikan tadi kalau dari bumper tadi pada batch pertama ini sudah kita salurkan 99,38%. Kemudian batch kedua ini 99,38%, batch ketiga 99,32%, dan batch yang keempat 69,18%. Sehingga secara total rata-rata kita sudah menyalurkan kepada 92,4%. Jadi kurang lebih sudah sekitar 10,7 menerima. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Menteri. Kira-kira setelah kita menunggu dari data yang terakhir yang disampaikan kepada kami, adalah hari kemarin yang paling lambat karena memang harus kami terima paling lambat tanggal 30 September. Berarti kemungkinan ada sisa anggaran. Nah, sisa anggaran inilah yang nanti akan tentunya akan ada kebijakan yang nanti Pak Ibu Menteri akan menyampaikan kira-kira kebijakan ke depan seperti apa. Bapak Ibu sekalian dan terutama adalah rekan-rekan media, di dalam tampilan ada form bagian Q&A, ya, question and answer. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tolong dimasukkan di dalam form tersebut. Terima kasih untuk waktu dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan arah kebijakan terkait dengan BSU. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirut BPJS Tenagakerjaan dan seluruh direksi yang ikut bersama dengan Pak Dirut. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk menjelaskan perkembangan bantuan subsidi gaji atau upah.
Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan tentang data yang sudah diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dan tadi Bumper juga menjelaskan realisasi anggaran yang sudah kami salurkan kepada para pekerja atau buruh. Dan yang terakhir mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, kami menerima data yang sebenarnya ke-6, tapi kami akan masukkan karena datanya data tambahan, kami masukkan menjadi tahap atau batch ke-5. Jadi batch ke-5 itu kami totalnya kami menerima data sebesar 618.588. Nah, teman-teman media yang saya hormati, kalau dari laporannya Pak Dirut dan melihat realisasi yang sudah diterima oleh teman-teman pekerja atau buruh, itu ada beberapa kendala yang kami temukan, yang itu menghambat penyaluran subsidi gaji atau upah. Nah, lihat tadi kan masih ada tahap pertama yang belum terrealisasi dari 15.000, 4.000, 148.000 dan seterusnya. Artinya belum 100% subsidi itu diterima oleh para pekerja. Itu kendalanya adalah antara lain karena ada duplikasi rekening yang sudah tutup, rekeningnya pasif, rekening tidak valid dan dibekukan. Kendala lainnya adalah rekeningnya pekerja itu tidak sesuai dengan NIK atau rekening tidak terdaftar. Ini saya kira yang menjadi kendala kenapa penyaluran itu belum 100% diterima oleh teman-teman yang berhak menerima tentu saja. Saya menyampaikan kepada teman-teman pekerja, jangan khawatir, kami berupaya sebaik mungkin untuk memeriksa dan melakukan checklist sebelum menyalurkan bantuan tersebut melalui bank-bank penyalur. Jadi ini fungsi kami setelah mendapatkan data yang sudah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, kami melakukan checklist agar benar-benar data itu sesuai dengan data yang dikirimkan oleh para penerima. Saya buka masker ya. Teman-teman media yang saya hormati, setelah seluruh tahap penyaluran ini selesai, maka penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama, yakni untuk 2 bulan pertama telah selesai. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan penyaluran subsidi gaji atau upah pada termin yang pertama ini. Lalu pertanyaannya kapan termin kedua akan dimulai? Insya Allah kami berupaya sebelum bulan November. Untuk subsidi bulan November dan Desember kami upayakan sebelum tiba bulan November kami akan lakukan atau kami akan salurkan subsidi untuk termin kedua. Teman-teman media yang saya hormati, selain para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta, ada sektor lain yang juga sangat membutuhkan bantuan subsidi gaji atau upah ini. Sebagaimana harapan itu disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, ada teman-teman guru honorer yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru-guru honorer di lingkungan Kementerian Agama, guru-guru ngaji yang selama ini memang membutuhkan dari pemerintah. Kami, Kementerian Ketenagakerjaan, akan menyerahkan sisa anggaran yang sudah dialokasikan di anggaran Kementerian Ketenagakerjaan untuk pekerja sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, untuk pekerja dengan upah di bawah 5 juta. Uang ini kami akan serahkan ke bendara negara, selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer, guru agama tersebut oleh Kemendikbud maupun Kemenak yang akan menjadi leading sektor. Sekali lagi saya aspirasi yang disampaikan kepada kami akan teruskan dengan menggunakan
anggaran yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan kami akan kembalikan ke bendara negara, dan nanti leading sektornya adalah teman-teman Kemendikbud dan Kementerian Agama. Kami sungguh berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan kehidupan teman-teman para pekerja, terutama teman-teman yang terdampak COVID-19 ini. Secara makro, estimasi yang kami lakukan sementara ini menunjukkan bahwa subsidi gaji atau upah ini mampu mendorong konsumsi rumah tangga sekitar 0,4 sampai 0,7%. Meningkatnya konsumsi rumah tangga ini dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan subsidi gaji atau upah ini adalah salah satu upaya kita bersama melakukan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap bantuan pemerintah ini digunakan oleh teman-teman pekerja untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pekerja. Saya ingatkan, gunakan, belanjakanlah ke sesama ini ya, pelaku UMKM kita, untuk mendukung juga pelaku UMKM kita. Saya kira itu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sayang saya untuk seluruh keluarga teman-teman pekerja. Terima kasih.